Kita lanjutkan kajian kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua dari bab yang kedua ini. At-tamtsil wa ta'til fi asma'illah wa sifatihi kufrun. Tamtsil yaitu menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Ya, menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Wa ta'til, dan menolak sifat Allah. Demikian pula namanya adalah termasuk kekufuran. Tamtsil itu artinya menyatakan bahwa contoh misalnya tangan Allah sama dengan tangan saya. Mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya saya. Melihatnya Allah sama dengan melihatnya saya. Ini termasuk kufur. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa ta'til, ta'til kebalikannya. Ta'til itu artinya menolak sifat Allah. Dengan mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak punya sifat apa-apa, Allah tidak punya ilmu, tidak punya kudrah, kekuasaan, dan yang lainnya. Ini pun juga kufur. Karena Allah ketika meniadakan kesamaan Allah dengan makhluknya, Allah pun menetapkan sifat bagi dirinya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini pertama Allah meniadakan kesamaan dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Kemudian Allah menetapkan sifatnya, dan Allah mendengar dan melihat. Artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengar makhluknya. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihat makhluknya. Demikian pula seluruh sifat-sifat Allah demikian. Berbicaranya Allah tidak serupa dengan berbicara makhluknya. Beristiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan beristiwa makhluknya. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Maka semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian kata beliau, ammat tahrifu, adapun merubah-rubah makna, alladzi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, yang dinamai oleh kalangan ahli bid'ah sebagai takwil, faminhu ma huwa kufrun. Ini berbeda-beda derajatnya. Ya, ada yang sampai tingkat derajat kufur. Kata ta'wilatil batiniyah, seperti takwilnya kaum batiniyah. Nanti kita akan jelaskan. Wa minhum ma huwa bid'atu dhalalah. Ada juga yang takwil masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Ya, kata ta'wilatin nufatis sifat, seperti takwil yang dilakukan orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ma yaqa'u khata'an. Ada juga takwil yang sifatnya kesalahan saja, tidak sampai kepada bid'ah. Nah, kita akan membahas ini, Pak, itu yang disebut dengan takwil. Apa itu takwil? Ketahuilah ya akhi, takwil secara bahasa dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan, yang artinya ya mempunyai banyak makna. Di antaranya maknanya adalah kesudahan sesuatu. Contohnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya.
Jika kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, yang demikian itu lebih baik takwilnya. Maksudnya apa? Kesudahannya, akibatnya. Ya. Adapun secara istilah, Pak, takwil, makna takwil menurut salafus soleh terdahulu beda menurut takwil menurut orang belakangan. Kalau menurut salafus soleh terdahulu, kata takwil itu sering digunakan untuk makna tafsir. Makanya kalau antum baca kitab tafsirnya Imam Abu Ja'far At-Tabari misalnya, seringkali beliau mengatakan begini, takwilu ayat kada hakada. Takwil ayat ini adalah begini. Maksudnya artinya apa? Tafsir. Jadi kata takwil itu seringkali dimaknai apa? Tafsir. Ya. Takwil juga terkadang dipakai untuk mempunyai makna hakikat sesuatu dalam artian prakteknya. Contoh misalnya perkataan Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika ruku mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, ketika sujud mengucapkan apa? Subhana Rabbiyal A'la. Apa kata Aisyah? Yu'awwilul Quran. Rasulullah ingin mentakwil Al-Quran, maksudnya mempraktekkan. Itu dalam firman Allah dalam surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Juga firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Nah, itu ya akhul Islam. Nah, kemudian ya akhul Islam, setelah muncul ilmu usul fikih, ada namanya takwil. Di mana para ahli usul fikih membagi takwil menjadi dua macam. Apa itu takwil menurut orang-orang yang belakangan itu? Yaitu, ya, merubah makna suatu makna kepada makna, ya, merubah makna suatu kata kepada makna yang lain yang tidak tampak, kepada makna yang lain. Nah, takwil menurut ulama terakhir yaitu merubah suatu makna dari kata kepada makna yang lain. Ya. Nah, para ulama usul fikih mengatakan takwil ada dua macam dengan makna seperti itu. Macam yang pertama yang disebut dengan takwil yang benar, yang sahih. Takwil yang apa? Yang sahih. Apa itu? Yaitu merubah makna sebuah kata karena ada dalil yang menunjukkannya. Dalil itu berupa Al-Quran, berupa hadis, ataupun redaksi. Ya. Contoh misalnya apa? Asadun. Asad dalam bahasa Arab artinya apa? Singa. Ya. Apa yang antum pahami dari kata-kata singa? Nah, binatang buas yang berjanggut dan punya rambut. Sekarang ada orang Arab berkata, "Ra'aitul asada yarkabul hison." Aku melihat singa menunggang kuda. Secara redaksi ini tidak mungkin apa? Singa beneran. Ini pasti makna yang lain, yaitu seorang laki-laki yang gagah berani. Karena orang Arab menamai laki-laki yang gagah berani itu asad. Ya, singa. Nah, kata makna singa tadi kita rubah jadi laki-laki yang pemberani. Kenapa? Karena redaksinya menunjukkan
Aku melihat singa menunggang kuda. Gak mungkin singa beneran. Pasti ada makna yang kedua. Makna yang kedua itu adalah laki-laki yang pemberani. Berarti kata Asad ini maknanya kita rubah nggak, Pak? Kenapa harus kita rubah? Karena redaksinya. Paham tidak? Maka takwil yang seperti ini disebut takwil yang benar, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, ini disebut ya at-takwilus sahih. Ya. Yang kedua yaitu at-ta'wilul batil, yaitu takwil yang batil, yang fasid, yang rusak. Apa itu? Yaitu takwil yang tidak ditunjukkan oleh dalil maupun redaksinya. Bahkan redaksinya pun menolak takwil tersebut. Ya. Takwil apa itu? Yang kedua ini takwil yang batil. Apa takwil yang batil? Yaitu takwil yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Ya. Tidak pula ditunjukkan oleh redaksi kalimatnya. Nah, ya akhwal Islam, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah rata-rata dari takwil yang batil. Contoh misalnya ya, orang-orang yang tidak beriman Allah beristiwa di atas arasy. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah beristiwa di atas arasy karena menurut akal, kata mereka, kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Sedangkan yang butuh tempat itu makhluk, kata mereka. Kenapa mereka ucapkan begitu, Pak? Karena yang mereka pikirkan seakan-akan istiwanya Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas sesuatu, ya memang betul butuh. Nah, seakan-akan yang dia pikirkan Allah sama dengan makhluknya. Ini kesalahan yang besar ini. Maka mereka merasa perlu untuk mentakwil makna istiwa ini. Apa kata mereka? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya bukan istiwa yang artinya ala wartafa, tinggi di atas arasy. Tapi yang dimaksud dengan istiwa, kata mereka apa? Menguasai. Mana dalilnya? Nggak ada. Hanya mereka berhujah dengan syair seorang yang majhul, nggak diketahui siapa orangnya. Namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini sebagian mengatakan orang Nasrani. Dia mengatakan istawa Bishr 'alal Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq. Istawa Bishr ala, Bishr menguasai Irak. Kata para ulama, subhanallah, ini yang mengucapkannya aja nggak diketahui majhul siapa. Bahkan ada yang mengatakan orang Nasrani. Bagaimana ucapan orang Nasrani bisa dijadikan apa? Dalil. Nggak ada dalil, hanya karena sebatas akal saja. Akalnya error, Pak. Akalnya menolak. Mana mungkin Allah beristiwa di atas arasy? Ya kalau arasnya hilang, Allah jatuh dong ke bawah. Bayangkan, Pak. Tapi kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak berkonsekuensi Allah butuh tempat, tidak berkonsekuensi Allah butuh arasy. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Selesai, nggak butuh ditakwil-takwil sama kita. Iya. Jadi menurut mereka apa? Kata mereka yang menolak sifat istiwa, dalam bahasa Arab istawa itu ada 6 makna. Istiwa itu ada 6 makna. Kita katakan betul perkataan Anda. Tapi dalam bahasa Arab istawa yang setelahnya ala hanya 1 makna.
Istawa a'la hanya satu makna, yaitu ala wartafa, tinggi. Sementara Allah menyebutkan dalam ayat tadi surat Toha ayat 5 dengan istawa ala. Allah berfirman Ar-Rahmanu ala alal arsyistawa. Sehingga maknanya hanya satu, yaitu tinggi di atas arasnya. Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah sekarang Pak, kalau istawa ala diartikan maknanya menguasai, bagaimana dengan ayat firman Allah mengenai perahunya Nabi Nuh? Ketika Allah mensifati perahu Nabi Nuh setelah berlayar, lalu Allah berfirman kepada langit, hai langit hentikan hujanmu, wahai bumi telan airmu. Apa kata Allah? Fastawat alal judi. Maka perahunya Nabi Nuh istawa ala judi. Judi itu daratan. Kalau misalnya maknanya menguasai, jadi gimana? Maka perahu Nabi Nuh menguasai daratan. Mana mungkin perahu menguasai, Pak? Ya. Maka siyak ayat ini jelas membantah pendapat yang mengatakan bahwa istawa ala itu artinya apa? Menguasai. Kemudian siyak ayatnya pun juga membantah. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arsy. Berarti ketika menciptakan itu belum dikuasai sama Allah, sehingga Allah perlu untuk mengatakan kemudian menguasai arsy. Kalau sebelumnya sudah dikuasai, ngapain diulangi lagi? Lihat redaksinya aja menolak untuk dikatakan istawa itu artinya apa? Menguasai. Maka dari itu ini disebut dengan takwil yang apa? Yang batil. Contoh lagi. Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bal yadahu, justru 2 tangan Allah. Yadahu itu bentuknya dalam bahasa Arab apa? Musanna. Ada yang pernah belajar bahasa Arab di sini? Nggak ada. Aduh kasihan. Bahasa Al-Quran hadis masa dicuekin. Bal yadahu asalnya yadani, bentuk tunggalnya yadun, bentuk 2-nya yadani, kemudian diidhofahkan kepada domir ha, maka nunnya dibuang menjadi yadahu, yang artinya apa? 2 tangan. Allah menyebutnya 2. Nah mereka yang menolak sifat tangan bagi Allah merasa perlu untuk mentakwil ayat ini. Apa katanya? Gak mungkin Allah punya tangan. Sebab kalau Allah punya tangan secara akal, kata mereka, berarti Allah terdiri dari apa? Anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan. Mustahil bagi Allah. Wah ini pakai akal masalahnya Pak. Mereka bayangkan Allah kayak manusia. Makanya kata Ibnu Taimiyah, setiap orang yang meniadakan sifat awalnya karena menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan dulu baru ditiadakan tuh. Maka mereka merasa perlu untuk mentakwil ayat ini. Apa kata mereka? Dalam bahasa Arab, yadun, kata yadun itu banyak maknanya. Di antara makna yadun artinya nikmat, jasa, nikmat. Jadi apa? Jadi yang dimaksud kata dalam yad di situ nikmat atau kekuasaan. Kita katakan redaksinya menolak, karena itu bentuknya 2. Kalau dikatakan yad di situ nikmat, berarti apa? Justru 2 nikmat Allah terbuka. Masa nikmat Allah cuma 2?
Kalau disebut, oh ya di situ artinya kekuasaan. Oke, itu bentuknya kan dua. Bal yadahu, justru dua kekuasaan Allah. Masa kekuasaan Allah cuma dua? Ini secara redaksi ditolak, Pak. Karena itu bentuknya dua, maka tidak ada lain maknanya kecuali satu, bahwa maknanya tangan. Bagi mereka berat, Pak. Karena mereka masalahnya mengimaninya dengan akal. Bagi kita gampang. Karena kita mengatakan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Selesai. Cuma masalahnya kalau antum pikir-pikir tangan, kalau pakai pikiran antum, pasti yang antum kepikir tangan antum tuh. Iya enggak? Ya, karena kita selama hidup kita enggak pernah melihat tangan kecuali tangan kita sendiri. Maka ketika antum mendengar tangan Allah yang kebayang sama antum tangan kita, ini nggak boleh. Makanya sifat Allah nggak boleh dibayangkan oleh akal kita. Cukup kita imani Allah punya tangan, bahwa Allah punya tangan dua, tapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Contoh lagi, Pak. Dalam hadis disebutkan ketika api neraka terus minta kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah adakah tambahan? Dan terus dilemparkan orang-orang ke dalam api neraka. Sementara neraka terus minta, ya Allah ada tambahan tidak? Ada tambahan tidak? Kata Rasulullah apa? Hatta yadhu'a rabb qadamah, sehingga Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Lalu neraka pun berkata, qad cukup ya Allah, cukup. Orang yang menolak sifat kaki, akalnya menolak, Pak. Allah punya kaki. Waduh, kalau Allah punya kaki berarti kayak manusia dong. Berarti terdiri dari anggota tubuh ini. Pakai akal masalahnya. Akhirnya mereka mentakwil, ya, kata kodam ini apa? Yang dimaksud kodam yaitu sekelompok manusia. Padahal dalam bahasa Arab yang fasih manapun, di kamus manapun, gak ada makna kodam itu artinya sekelompok manusia. Gak ada. Semua itu murni bikinan dari kantong mereka sendiri. Kenapa? Masalahnya karena mereka gak beriman Allah punya kaki. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya kaki. Dan kaki Allah tidak serupa dengan kaki makhluknya. Makanya jangan dibayangin sama antum. So, kalau antum bayangin pasti yang kebayang kaki antum ya. Akhwat Islam azani Allah wa ya. Nah ini namanya takwil yang batil. Takwil yang apa? Yang batil. Nah takwil ini, Pak, takwil yang batil ini ada bertingkat-tingkat. Ada takwil yang sampai derajat kufur, yaitu takwil kaum batiniyah. Kaum batiniyah ini, Pak, disebut batiniyah karena mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran itu maknanya ada dua, yang lahir dan yang batin. Yang lahir yang dipahami oleh orang-orang yang hanya paham lahirnya saja. Misalnya sholat, secara lahir maknanya apa? Doa. Secara istilah artinya apa? Perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, diakhiri dengan apa? Disertai dengan apa? Niat. Itu sholat. Apa kata orang batinnya? Itu kan makna lahiriah. Makna batin itu hanya diketahui oleh imam kami. Maka mereka menafsirkan sholat itu artinya muwalatul imam, yaitu memberikan loyalitas kepada imam. Para ulama mengatakan ini tawil batil. Dari sisi apa? Makna sholat itu memberikan loyalitas kepada imam. Aneh sekali ya akal Islam azani Allah ya. Takwil-takwil seperti ini, Pak, takwil-takwil batiniyah, Pak. Dan di Indonesia ini takwil batiniyah ini banyak, Pak.
Ada namanya kitab Darmo Gandul, itu takwil batiniyah. Ada lagi Gotoloco, itu semuanya buatan ya di sana. Ya, itu takwil batiniyah semua sudah. Bahkan kalau antum baca kitab Gotoloco itu ngeri Pak isinya Pak. Iya. Mana pernah ditunjukkan sama temen, alif lam mim. Alif artinya kemaluan laki-laki, lam artinya aduh astagfirullahaladzim, bacanya juga nggak tahan saya, kesel, pengen ngerobek. Iya. Ini kan penafsiran kufur kata para ulama, nggak boleh, nggak halal. Yang tujuannya tentunya ingin merusak Al-Quranul Karim. Ya. Sama dengan penafsiran orang-orang N11 tuh Pak. Ketika Allah mengatakan wallahu yad'u ila darissalam, Allah menyeru kepada Darussalam. Darussalam ditafsirkan oleh para ulama surga. Tapi ditafsirkan oleh N11 apa? Darussalam, dar negara, salam Islam. Maksudnya N11. Berarti Allah menyeru kepada N11, maka setiap orang yang tidak masuk N11 pasti neraka. Ada penafsiran itu Pak. Oleh mereka dipaksain. Namanya cocokologi. Iya. Akhwat Islam azan ya Allah wa ya. Ada lagi yang sifatnya kata para ulama bid'ah yang sesat, yaitu yang tadi, yaitu mentakwil sifat-sifat Allah hanya karena tidak sesuai dengan apa? Akal. Akhirnya mereka mentakwil dengan tanpa dalil dari Al-Quran, tidak pula dari hadis, tidak pula redaksi, bahkan redaksinya sendiri menolak takwil tersebut. Ada lagi yang sifatnya kesalahan saja. Artinya ada orang yang mentakwil dengan takwil yang batil, niatnya bukan karena ingin jatuh kepada kebid'ahan, tapi karena ingin mencari kebenaran ternyata salah. Maka dimaafkan orang seperti itu. Ya akhi, sebagian orang di zaman ini ada yang mengatakan bahwa takwil itu termasuk manhaj salaf. Lalu kemudian berhujah dengan sebagian asar-asar dari para ulama salaf terdahulu. Maka dalam kesempatan ini saya ingin membantah hujah-hujah orang tersebut yang mengatakan katanya takwil sifat termasuk manhaj salaf. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Ketahuilah, semua hujah-hujah orang-orang yang mengatakan bahwa takwil sifat termasuk manhaj salaf adalah hujah yang rapuh sekali. Sanad-sanadnya semuanya batil. Saya akan bacakan perkataan para ulama ya tentang bahwa takwil itu bukan manhaj salaf. Dan bahwasanya manhaj salaf itu Pak mengimani sifat sesuai dengan lahiriahnya yang ditunjukkan oleh maknanya. Berkata Abu Ya'la Al-Farra yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Dalilun akhar ala ibtalit ta'wil. Dalil yang lain yang menunjukkan akan batilnya takwil. Anna sahabah wa man ba'dahum wa minat tabi'in hamaluha ala zahiriha wa lam yata'arradu li ta'wiliha. Bahwa para sahabat, demikian pula para tabi'in dan generasi setelahnya, mereka memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan makna lahiriahnya dan tidak mentakwil kepada makna lain. Wala sarafaha an zahiriha, dan tidak memalingkan dari makna lahiriah kepada makna yang lain, tidak. Falau kana ta'wil sa'ighan lakanu asbaq lima fihi min izalati tashbih. Kalaulah takwil itu benar, tentu para sahabat dan para tabi'in yang pertama kali melakukannya. Iya. Itu dalam kitab At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Iya. Ikhwatul Islam dalam kitab Ibtalut Ta'wilat. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa ya. Ibnu Abdul Bar yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau berkata, Ahlus Sunnati
mujmi'una 'alal iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'ani was sunnah wal iman biha wa hamluha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Ahlus sunnah seluruhnya bersepakat, berijma untuk menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan mengimaninya sesuai dengan makna lahiriahnya, ya, dan tidak dibawa kepada makna kiasan, majaz. Karena kan mereka yang mentakwil itu mengatakan apa? Oh, yang dimaksud dengan kaki ini majaz, kiasan aja. Oh, yang dimaksud dengan tangan itu kiasan aja, bukan hakikat. Sedangkan para sahabat semuanya mengimani, Pak, maknanya adalah secara apa? Hakiki. Dan di sini Ibnu Abdul Bar mengatakan apa? Ini ijma para sahabat, ijma para tabi'in, bahkan ijma Ahlussunnati wal Jamaah. Ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan, qad tanaza'a as-sahaba fi katsirin min masail ahkam. Para sahabat berselisih banyak dalam perkara-perkara hukum. Wa hum sadatul mu'minin, mereka adalah para penghulu kaum mukminin. Wa akmalul ummati imanan, dan umat yang paling sempurna imannya. Walakin bihamdillah lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masail asma'i was sifati wal af'al. Akan tetapi alhamdulillah para sahabat tidak pernah berselisih dalam masalah menetapkan nama dan sifat Allah satu pun juga. Semua sepakat. Iya. Taib ya akhi. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan apa sih alasan syubhat yang mengatakan katanya takwil itu termasuk manhaj salaf dan dilakukan oleh kalangan salaf. Baik. Alasan yang pertama yang mereka lakukan apa? Iya. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tentu. Ya, takwil Ibnu Abbas terhadap makna kursi. Maaf. Mereka mengatakan katanya Abdullah bin Abbas mentakwil makna kursi. Firman Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud kursi di sini ilmu. Kata mereka ini kan menunjukkan Ibnu Abbas mentakwil kursi menjadi apa? Ilmu. Namun Pak, ketahuilah bahwasanya riwayat ini dhaifah. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas pertama dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak menafsirkan kursi itu sebagai ilmu. Justru dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kursi maudhi'ul qadam, tempat kaki. Ya, bukan ilmu sama sekali. Maka dari itulah Abu Sa'id Ad-Darimi ketika membantah Bishr Al-Marisi yang berhujah dengan asar Ibnu Abbas tadi, kata ya Imam Ad-Darimi apa? Ia berasal dari riwayat Ja'far Al-Ahmar, dan Ja'far tidak bisa dijadikan hujah dalam riwayatnya, alias dhaif. Mereka juga beralasan dengan yang lain, ya, yaitu takwilnya Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Malik ketika membawakan hadis Allah turun ke langit dunia, kata Imam Malik maksudnya yang turun adalah urusannya, perkaranya, bukan Allahnya yang turun. Paham tidak? Ini takwil namanya. Berarti Imam Malik mengatakan Allah turun ke langit dunia maksudnya bukan Allahnya yang turun,
tapi yang turun apa? Urusannya, rahmatnya, perkaranya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Pak, Allah turun ya turun betul, tapi bagaimana cara turunnya hanya Allah yang Maha tahu. Allah tidak serupa dengan makhluknya, selesai. Cuma masalahnya riwayat Imam Malik ini juga dhaif. Ya. Asar ini diriwayatkan dari dua jalan yang lemah. Yang pertama, terdapat perawi yang kadzab, tukang berdusta. Dan yang kedua, terdapat perawi yang majhul. Adapun yang dusta yaitu Habib bin Abi Habib, dia dinyatakan dusta oleh para ulama. Ya. Kata Imam Ahmad, Habib bin Abi Habib itu yahilul hadis wa yakdzib, suka merubah hadis dan berdusta. Tuh lihat ya akal Islam, azani Allah wa ya. Ada lagi beralasan dengan takwilnya Imam Ahmad. Sudah masuk hadar belum? Sudah? 3 menit lagi. Imam Ahmad pentakwil sifat datangnya Allah, katanya yang dimaksud Allah datang pada hari kiamat itu datang pahalanya. Namun ini juga riwayat yang lemah. Kenapa? Karena ia berasal dari riwayat Hambal. Sementara Hambal diselisih oleh banyak murid-murid Imam Ahmad yang tidak pernah meriwayatkan itu. Makanya kata para ulama ini riwayat termasuk kemungkarannya Hambal. Sementara Imam Ahmad sudah jelas keyakinannya Pak. Beliau menolak apa? Takwil sifat. Dan banyak lagi yang lain yang jelas. Ini diantara alasan-alasan yang didengung-dengungkan Pak oleh mereka, katanya takwil itu termasuk manhaj salaf. Saya katakan takwil yang batil tidak termasuk manhaj salaf. Iya, bahkan sudah kita sebutkan tadi perkataan siapa? Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Bar, Abu Ya'la Al-Farra, bahwasannya seluruh sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menolak takwil. Mereka tidak pernah mentakwil ayat-ayat Allah, apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, wabillahi taufik, dan kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa takwil yang batil itu mentakwil makna suatu kata tanpa ada dalil. Ini adalah merupakan perkara yang berakibat buruk. Iya. Kalau orang-orang di zaman sekarang itu menamai takwil seperti itu dengan istilah majaz. Majaz itu artinya memalingkan makna yang hakiki sebagai kiasan. Di mana kiasan itu menurut mereka berlaku dalam Al-Quran. Dan akibat majaz ini akhirnya sedikit-sedikit Al-Quran majaz, majaz dan majaz. Akhirnya apa? Sifat-sifat Allah pun dianggap majaz. Bayangkan Pak, kalau memahami perkataan seseorang itu bukan pada maknanya yang hakiki, tanpa ada indikasi, tanpa ada dalil, ini sangat bahaya. Karena yang harus kita pahami, kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu harus dimaknai sesuai dengan maknanya yang hakiki dulu. Contoh, kalau bapak antum bilang ke antum, "Nak, tolong belikan pensil." Apa makna pensil?
Ya pensil. Boleh tidak si anak itu memahami, oh bapak ini pensil, bapak ini kayaknya majas. Mungkin maksud bapak saya ini alat tulis. Tahu-tahu pulang ke rumah beli pulpen. Kira-kira antum ngambek nggak Pak sebagai bapak? Loh, disuruh beli pensil kok beli pulpen? Kata anaknya apa? Oh, yang saya pahami ini majas, Pak. Alat tulis. Pasti antum bilang, bahlul kamu. Yang namanya pensil lah pensil. Pahami dulu sesuai dengan makna yang lahiriah. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan apa? Adanya indikasi. Adanya qorina. Maka ketika Allah berfirman suatu ayat begini, lalu Allah tiba-tiba dong berkata, oh enggak, ayat itu maksudnya begitu, itu majas itu. Tanpa ada dalil, tanpa ada redaksinya, tanpa ada hujah sama sekali, hanya karena akal. Akibatnya setiap orang ketika memahami ayat dengan akalnya nggak sesuai, tiba-tiba langsung dikatakan ayat ini majas. Wah, ini bahaya Pak. Ini akan menyebabkan akhirnya seakan-akan Allah berfirman, Allah itu tidak fasih. Rasulullah tidak fasih. Karena yang namanya fasih itu artinya langsung bisa dipahami oleh orang. Kalau ternyata tidak langsung bisa dipahami dengan klaim ini majas, oh maksudnya begini, bukan secara hakikinya, berarti tidak fasih. Makanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, tentang berbagai macam sifat, contohnya Allah berfirman, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah murka kepada mereka dan Allah laknat mereka. Murka, laknat kalau kita maknai secara makna hakiki dan lahiriah, artinya murka betul, laknat, kita paham itu. Tapi kalau ada orang berkata, oh enggak, itu majas itu, karena Allah tidak mungkin disifati marah. Loh kenapa? Ya kan marah itu mendidihnya darah dalam hati. Masa Allah punya darah? Ya masalahnya ente samain Allah sama dengan apa? Makhluk. Kalau kamu mengatakan marahnya Allah tidak sama dengan marah makhluk, selesai. Tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Ya. Maka imani Pak, Allah marah, Allah melaknat, tapi itu semua sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada siapa yang berhak Allah marah kepadanya. Allah melaknat kepada siapa yang Allah berhak untuk melaknatnya. Dan tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Nah ini keyakinan kita ya umat Islam. Jadi pahami dulu ayat-ayat sifat itu sesuai dengan makna yang sifatnya lahiriah. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan adanya apa? Dalil. Contoh yang adanya dalil. Ketika Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan apa? Syafaat. Apa yang dimaksud Al-Quran datang? Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah Pak mengatakan Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Bukan apa? Makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Al-Qur'an, Allah mengatakan apa? 'Allama, mengajarkan. Ketika Allah mengatakan manusia, Allah mengatakan apa? Khalaqa, menciptakan. Kalau Al-Qur'an termasuk makhluk, harusnya Allah mengatakan khalaqal Qur'an. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak diciptakan oleh Allah, akan tetapi itu sesuatu yang berasal dari Allah, maka ia bukan makhluk. Nah, Mu'tazilah berdalil dengan hadis tadi, karena Mu'tazilah punya keyakinan Al-Quran apa? Makhluk.
Kenapa Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Akibat keyakinan mereka yang sesat bahwa Allah tidak disifati bicara. Allah tidak disifati apa? Bicara. Menurut Mu'tazilah Allah tidak mungkin berbicara. Berarti Al-Quran apa? Itu Allah ciptakan. Ini keyakinan batil yang menelurkan kebatilan. Ahlussunnah mempunyai keyakinan Allah berbicara, dan berbicaranya Allah dengan suara, dengan huruf, namun tidak serupa dengan hamba-hambanya. Nah, orang Mu'tazilah ketika dapat hadis tadi, Al-Quran datang pada hari kiamat, tuh datang. Yang namanya datang itu apa? Makhluk. Kata para ulama, kata Al-Quran itu masdar dalam bahasa Arab. Sedangkan masdar itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama artinya perbuatan. Contoh, memukul, masdarnya apa? Pukulan. Pukulan itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama perbuatan memukul. Makna yang kedua kata benda dari memukul. Iya tidak? Iya. Al-Quran artinya bacaan. Bacaan itu ada dua makna. Artinya membaca perbuatannya, atau kata benda dari apa? Bacaan. Nah, tidak mungkin dibawa kepada kata benda. Karena apa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah, berarti harus dibawa kepada makna yang kedua tadi. Apa itu? Perbuatan membaca. Sehingga para ulama menafsirkan hadis itu apa? Yang dimaksud Al-Quran di sini apa? Perbuatan membacanya hamba tersebut yang merupakan pahalanya. Seperti ini termasuk takwil yang sahih kalaupun disebut takwil, walaupun sebetulnya bukan takwil. Iya, paham tidak Pak? Paham insyaallah? Taib. Sekali lagi ya, masalah nama dan sifat tolong jangan gunakan akal. Yang lebih tahu tentang sifat Allah kita atau Allah? Makanya saya merasa heran Pak, ada orang mengatur Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20, dan engkau boleh punya sifat ini dan itu, dan engkau mustahil nggak boleh punya sifat ini. Aneh kan? Ini namanya hamba kurang ajar. Mewajibkan sifat pakai akal, membolehkan pakai akal. Memang yang lebih tahu tentang sifat Allah ya Allah. Memangnya kamu siapa? Seorang hamba kewajibannya beriman aja udah selesai.